Pemirsa apa kabar? Kami sampaikan Warta Berita PTS tanggal 5 Maret. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan pada tanggal 4 bahwa kapal selam AS telah menenggelamkan sebuah fregat Iran di lepas pantai Sri Lanka. Angkatan Laut Sri Lanka mengonfirmasi telah menemukan setidaknya 87 jenazah. Korps Garda Revolusi Iran segera merilis video peluncuran rudal dan drone, mengancam akan melakukan pembalasan. Pada saat yang sama, muncul juga laporan tentang kontak rahasia Iran dengan AS yang dibantah oleh Iran, sementara AS belum mengonfirmasinya. Video yang dirilis Pentagon memperlihatkan sebuah kapal selam Amerika menembak frigat Iran Iris Dena dengan torpedo di Samudra Hindia. Frigat tersebut tenggelam di perairan selatan Sri Lanka. Dilaporkan ada 180 orang di atas frigat. Angkatan Laut Sri Lanka meluncurkan operasi SAR dan menjaring sejumlah jenazah serta menyelamatkan puluhan orang. Namun korban yang hilang masih banyak. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. They are toast, and they know it. Or at least, soon enough, they will know it. Pejabat di Washington memperingatkan Amerika meluncurkan serangan udara untuk membidik target yang berada di pedalaman Iran. Tentara Israel juga melancarkan serangan terhadap milisi pro-Iran di Irak dan merilis video pada hari itu juga yang memperlihatkan jet tempur menuju Iran untuk melakukan misi serangan. Lewat video peluncuran rudal dan drone, Korps Garda Revolusi Iran mengancam akan melanjutkan serangan terhadap target di seluruh kawasan Timur Tengah. Mengutip dari sumber anonim, The New York Times melaporkan Iran telah menghubungi Badan Intelijen Pusat Amerika secara privat untuk menegosiasikan niat mengakhiri perang. Namun Iran membantah dan menyebut hal ini sebagai perang psikologis dalam ajang pertempuran. Tanggal 3, Trump sempat menyatakan bahwa Tehran hendak bernegosiasi, namun semuanya sudah terlambat. Kemarin, Senat Amerika melakukan voting mosi untuk membatasi wewenang presiden untuk meluncurkan perang, namun akhirnya ditolak oleh suara yang didominasi Partai Republik. Ini berarti Trump dapat terus mendalangi aksi militer terhadap Iran tanpa kekangan Kongres. Guncangan energi akibat memanasnya konflik di Timur Tengah telah meluas ke Asia dan Eropa. Harga gas alam melonjak ke rekor tertinggi dalam 3 tahun dan sejumlah negara sedang berkembang diperkirakan mengalami pemadaman listrik skala besar. Menghadapi kenaikan harga minyak internasional, UN Eksekutif Taiwan telah membuka rapat darurat mengumumkan perpanjangan pemotongan pajak atas bahan baku utama hingga akhir September. Juga menegaskan bahwa cadangan minyak Taiwan cukup untuk pasokan sekitar 160 hari. Hanya beberapa hari saja konflik Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak mentah Brent menjadi 83,8 dolar Amerika per barel pada tanggal 3. UN Eksekutif segera membuka rapat darurat memutuskan memperpanjang pemotongan pajak atas bahan baku utama hingga akhir September dan meneruskan penerapan mekanisme stabilisasi ganda untuk harga minyak. Menurutnya, cadangan minyak Taiwan cukup untuk pasokan sekitar 160 hari. Pengendara motor di Jakarta bergegas mengisi bahan bakar. Harga energi global melonjak termasuk gas alam yang telah mencapai nilai tertinggi untuk 3 tahun terakhir. Kekurangan listrik mulai terjadi di negara-negara dengan ekonomi sedang berkembang seperti Kuba di mana jutaan warga kini tengah menghadapi pemadaman listrik. Konflik Timur Tengah telah menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas udara internasional. Kemarin, pesawat pertama Emirates Airlines akhirnya tiba di Bandara Taoyuan membawa total 501 penumpang. Sementara karena Bandara Qatar masih ditutup, 20-an warga Taiwan yang terdampar di sana membentuk kelompok swadaya memutuskan untuk menyewa kendaraan menuju Arab Saudi melalui jalur darat, berharap dapat kembali ke Taiwan secepat mungkin. Penumpang tiba di bandara, maskapai membagikan tart apel sebagai simbol bahwa mereka telah kembali dengan selamat. Konflik yang berlangsung di Timur Tengah memicu penutupan zona udara sejumlah negara sejak 28 Februari, mencakup Uni Emirat Arab. Tanggal 4 Maret, Emirates Airlines baru menjadi pesawat penumpang pertama yang bisa mendarat di Bandara Taoyuan. 就是过去3天一直坐在电脑前面，然后一直狂看，就是到底会不会飞，然后每班都取消，很忐忑的。 Pesawat tersebut mengangkut 501 penumpang. Ada ibu yang tak kuasa menahan air mata saat melihat putrinya. Sementara keluarga lain baru merasa lega setelah menjumpai putranya. Kegembiraan mereka terlukis lewat senyuman di atas wajah. Berhubung Bandara Qatar masih ditutup, sekitar 20-an warga Taiwan memutuskan untuk menghubungi sendiri agen perjalanan dan menyewa mobil guna meninggalkan Qatar. 今天卡达又飞弹又在那边蹦蹦蹦，所以一堆人要
包车去别的国家，然后坐飞机看可不可以回去台湾。 Memburuknya situasi di Timur Tengah memicu setiap negara untuk melakukan evakuasi darurat terhadap warganya. Amerika membantu memulangkan sekitar 500.000 hingga 1 juta warganya lewat pesawat militer atau penerbangan charter. Korea Selatan mengevakuasi warganya ke Mesir atau Turkmenistan lewat jalur darat. Sementara turis yang terjebak mengambil perjalanan 4 jam ke Oman atau 10 jam menuju Arab Saudi guna mengejar penerbangan. Selain itu, layanan jet pribadi yang diburu turut mendongkrak harga tiket secara drastis. Operator di Prancis menyatakan mereka telah menghentikan pesanan dari wilayah lain untuk berfokus total pada rute Timur Tengah. Kecelakaan mobil fatal terjadi di kota Taipau, Kabupaten Chiayi 2 hari lalu. Seorang tentara menabrak seorang pekerja migran asal Thailand dengan mobilnya dan kabur dari tempat kejadian, mengakibatkan kematian PMA tersebut. Setelah ditangkap, dia awalnya berbohong bahwa mobilnya dipinjamkan kepada seorang teman, tapi akhirnya mengaku melakukan tabrak lari setelah diinterogasi lebih lanjut. Saat staf medis tiba, pekerja migran yang ditabrak telah meninggal dunia. PMA asal Thailand berusia 43 tahun ini ditabrak mobil lusa malam saat menyeberangi jalan tanpa menggunakan penyeberangan. Polisi kemudian menemukan pengemudi bermarga Yao, seorang tentara aktif yang kabur dari lokasi tanpa berhenti untuk memeriksa. Yao awalnya berbohong, mobilnya dipinjamkan kepada teman, tapi akhirnya mengaku bersalah setelah tidak mampu mengidentifikasi temannya. Dia akan dituntut atas pembunuhan karena kelalaian dan tabrak lari. Seorang petugas layanan perawatan jangka panjang mengantarkan makanan kepada seorang lansia di kota New Taipei, tapi tidak ada yang menjawab pintu dan setelah itu dia tidak melaporkannya. Baru kemudian diketahui bahwa lansia itu telah meninggal dunia. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menekankan bahwa kebijakan terkait untuk perawatan lansia sebatang kara alias yang tinggal sendirian telah dipromosikan dan personel terkait akan diminta untuk mempelajari lebih lanjut tentang kondisi kehidupan para lansia dalam proses interaksi dengan mereka. Hujan gerimis tak mengurungkan niat petugas perawatan jangka panjang untuk mengirim suplemen nutrisi kepada nenek 80 tahun yang tinggal sendirian di lantai 4 sebuah bangunan tua. Ia menyambut gembira kunjungan mereka. Selain mengantarkan perlengkapan, petugas sosial juga menyampaikan kepedulian terhadap kondisi pemulihan nenek pasca operasi katarak, membuatnya sangat tersentuh. Nenek sangat terpukul saat mendengar kabar tetangganya yang meninggal dan baru ditemukan 3 hari berikutnya. Selain itu, seorang lansia di distrik Reifang ditemukan meninggal setelah petugas yang berkunjung tidak direspons. Naasnya, petugas juga tidak melaporkan hal ini. Menyesalkan tragedi ini, lurah setempat mengkritik bahwa staf sosial tidak cuma bertugas untuk mengirim makanan layaknya layanan Uber. Ia berharap standar di masa mendatang dapat disempurnakan dengan penerapan mekanisme konfirmasi penerimaan makanan dan pelaporan kejanggalan. 主要还是做一个关怀跟守门的这个角色，也就是确认这位服务的对象这个长者呢有没有其他的需求。 Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan menyatakan pemerintah telah meluncurkan program kepedulian lansia yang hidup sebatang kara dan menyediakan perawatan yang diperlukan agar mereka tidak terisolasi dari dunia luar dalam jangka panjang. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suah lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.